lanjutkan ya. Mohon maaf minggu kemarin ada trouble. Kita lanjutkan materi kita hari ini agak matematik ya sedikit ya, cuma cuma sin sama cos lah, tidak tidak terlalu banyak. Oke, sambil saya end ya. Di hari ini kita akan belajar mengenai amplitude modulation ya. Jadi kuliah kita pada dasarnya terbagi menjadi dua begitu ya. Jadi ada digital modulation, kemudian ada analog modulation. Jadi telekomunikasi itu kebagi dua. Jadi ada digital modulation ya, sama analog modulation. Nah, di sebelum UTS kita akan fokus di ini ya, apa namanya, UTS di UAS di sini. Oke. Nah, secara lebih detail ini kira-kira digital modulation kelihatan seperti ini ya. Oke, jadi kita akan bahas mengenai communication system sudah di pertemuan pertama, begitu kan? Nah, hari ini, today, kita akan bahas double sideband modulation, yaitu amplitude modulation. Nah, kalau Anda pernah menggunakan ya radio zaman jadul, begitu ya, the first communication sebenarnya amplitude modulation, gitu kan? Nah, kemudian masuk ke FM modulation, nah ini masih radio juga, kemudian ada modulasi sudut dan efek noise pada analog modulation. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke digital modulation habis UTS ya. Kemudian digital modulation yang lain begitu kan, di sini akan ada QAM dan seterusnya ya. QAM modulation ini dipakai pada komunikasi LTA ya, long term evolution. Dan mungkin dipakai juga nanti pada 6D ya. Oke. Nah, pada dasarnya ketika apa? Ketika sebuah data akan dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain ya, satu titik ke tempat lain, dalam hal ini adalah transmitter atau kita kenal dengan TX gitu kan, kepada receiver RX. Jadi ketika kita sudah menjadi mahasiswa elektro gitu ya, eh, perkiriman data itu tidak lagi harus tersambung ya, harus direct connected gitu kan. Connected. Tapi pada dasarnya pengiriman di satu titik gitu kan, yang adalah antena kepada titik yang lain gitu di sini, yang paling penting powernya nyampe gitu ya. Jadi power sampai sampai pada sisi siapa? Sampai pada sisi receiver begitu ya. Jadi dia tidak lagi harus pakai kabel, harus pakai apa, tidak harus seperti itu gitu. Makanya walaupun antena, walaupun telekomunikasi tidak menggunakan power begitu ya, maaf, tidak menggunakan kabel begitu, cuma powernya sampai gitu kan. Contoh yang sederhana kan, contoh yang sederhana adalah telinga gitu kan, ketika berbicara gitu. Nah, powernya nyampe tuh ke gendang telinga begitu kan, dikonversi kemudian dari analog menjadi elektrik ya, sampailah ke otak. Nah, itu contoh sederhana. Jadi yang paling penting dia ada atau tidaknya medium itu tidak menjadi permasalahan begitu ya. Nah, tapi dia harus melewati sebuah sebuah kanal, sebuah jalan gitu ya, jalan di sini apakah jalannya fiber optik atau apa. Nah, masalahnya apa? Nah, masalahnya adalah jadi suara manusia, telinga manusia kan bekerja di 20 sampai 20 kilo ya. 20 sampai 20 kilo gitu kan. Mata manusia adalah di visible light ya, visible light. Nah, kalau kita mengirimkan informasi di rentang ini gitu ya, ini voice, ini suaranya ya 300 sampai 3400 gitu. Nah, masalahnya kalau kita mengirimkan di rentang frekuensi ini, telinga kita inderanya akan bermasalah karena ada orang kayak teriak-teriak begitu, seperti itu. Makanya dibuatlah sebuah modulasi. Modulasi apa sih? Modulasi adalah proses mengkonversi data gitu kan ke dalam sebuah sinyal radio gitu kan, dan menambahkan informasi. Nah, jadi si frekuensinya ditambahkan, dalam hal ini di convert, dikalikan sebenarnya ya. Jadi mengalihkan gitu. Jadi di sini ada frekuensi audio, apakah dia suara voice ataukah dia data begitu ya, seperti itu ya, seperti ini. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam carrier.
gitu kan. Carrier itu sinyal frekuensi juga gitu ya, sinyal frekuensi si teknologinya gitu. Nah, kemudian apa namanya? Sambil add. Nah, eh, kemudian oke, kemudian baru kirimkan ke antena gitu ya. Dari antena kemudian dikirimkan dengan power tertentu gitu ya, dapat ke dari ini adalah transmitter gitu kan, nyampe ke receiver. Nah, di sepanjang jalan dia akan ada noise dan seterusnya. Kemudian didemodulasi kembali, diambil. Nanti akan saya tunjukkan sinyal demodulasi itu seperti apa. Begitu seperti itu. Carrier dalam hal ini sinyal pembawa. Sinyal pembawa. Jadi carrier ya, pembawa ya, pembawa apa di sini adalah sinyal sinyal informasi. Biasanya dinamakan siapa? Biasanya dinamakan sinyal informasi dinamakan apa? Message, MT, gitu kan? Sinyal carrier dinamakan CT, gitu kan? Dan message-nya adalah ST. Gitu, seperti itu. Nah, dikirimkan, kemudian diterima. Nah, kemudian di dalam sinyal tersebut ini ya baseband sinyal ya, ini adalah baseband sinyal voice gitu kan, kemudian atau data gitu kan, kemudian di modulator di sini adalah carrier gitu kan. Nah, kemudian masuk ke penguat kalau dibutuhkan karena akan dikirimkan jarak jauh gitu ya. Tadi kalau misalkan ngirimnya jaraknya dekat, tidak perlu penguat gitu. Seperti itu, kemudian baru dikirimkan ke anten. Bentuk sinyalnya ya. Saya akan tunjukkan bagaimana sinyal ini diproduksi. Jadi apa namanya ada 3 jenis modulasi analog yang akan kita pelajari yaitu AM, FM dan PM dan fase. Jadi kenapa sih modulasi diperlukan gitu ya? Modulasi diperlukan adalah untuk apa menyocokkan dengan kompatibel dengan kanalnya gitu kan jalurnya gitu seperti itu. Kalau dia fiber optik maka modulasinya pakai optik. Kalau dia fiber apa namanya? Kalau dia wireless maka modulasinya pakai komunikasi wireless gitu kan. Dan selanjutnya adalah noise reduction. Nah ini penting nih noise gitu ya. Jadi si carrier gitu ya seperti itu. Jadi ada di sini adalah sinyal carrier gitu kan, sinyal informasi gitu kan, message. Nah, di sini modulasi gitu ya, masuk sini, seret gitu kan. Nah, kemudian di sini masuk ke antena. Nah, di sini adalah frekuensi carrier. Frekuensi carrier itu apa namanya jauh lebih besar ya, biasanya 2 kali dari frekuensi message minimal. Kalau nggak di sini adalah frekuensi message. Nah, jadi saya suka mengilustrasikan gitu kan proses modulasi harus menumpangkan gitu ya. Jadi ada seseorang gitu kan kalau dia misalkan apa namanya menumpangkan lewat lewat bis begitu ya seperti itu di mana ukurannya dia lebih besar daripada siapa daripada bisnya tersebut gitu maka harus memiliki carrier yang lebih besar. Nah kemudian dikirimkan. Nah sepanjang jalan itu akan banyak apa? Akan banyak noise gitu ya mungkin hujan gitu kan debu dan seterusnya. Yang terkenanya siapa dengan seperti ini? Yang terkenanya ketika hujan debu yang terkenanya akan apa namanya akan bisnya yang terkena begitu kan. Nah, ketika nyampe di receiver gitu ya, nyampe di titik receiver, nah si orangnya turun gitu kan. Orangnya turun dalam hal ini adalah message-nya. Nah, mobilnya tetap berdebu. Nah, kita nggak butuh mobilnya, kita butuh si message-nya si orangnya. Bagaimana itu di apa namanya? Di apa digerakkan nanti saya jelaskan di pertemuan hari ini ya. Yang selanjutnya adalah increase transmission speed. Oh iya, tentu saja ya. Dibandingkan dengan voice, suara biasa kan kecepatannya rendah ya, paling nggak 340 meter per second gitu kan. Tapi ketika jadi elektrik, dia jadi komunikasinya jadi kecepatannya kecepatan cahaya ya, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah beberapa informasi sebelum dikirimkan harus dikonversi dulu gitu ya, harus dikonversi ke dalam apa ke dalam sinyal listrik gitu ya. Seperti itu apakah dia apa suara, di sini musik sudah berbentuk mungkin musiknya tidak lagi piringan, sudah berbentuk apa namanya data begitu ya. Kemudian ada image dan ada video. Semakin besar tentu saja message-nya makin besar gitu kan orangnya makin besar gitu kan maka kanalnya atau apa namanya carrier-nya harus besar. Nah ada beberapa information source yang pertama adalah black and white video ya
seperti itu ya. Ini masih kecil ya. Jadi memang semakin kecil apa namanya semakin kecil apa bandwidth maka semakin semakin sederhana sebuah informasi bandwidthnya semakin kecil. Beda dengan color video itu akan makin makin besar begitu ya karena dia ada tiga buah warna. Kalau misalkan black and white saja seperti ini ya pixel-pixelnya begitu. Nanti kalau anda belajar pengolahan sinyal, nah kalau misalkan RGB ya dia akan ada tiga buah layer gitu kan tiga buah layer gitu ya seperti itu. Nah layer tersebut di sini ada layer R, di sini green, di sini ada layer layer blue dan seterusnya. Jadi semakin besar gitu ya, apalagi density-nya makin tinggi ya. Nah ini saat mengirim satu dot aja susahnya minta ampun gitu. Maka zaman dulu orang mengirimnya lewat apa? Mengirimnya lewat voice begitu. Oke, objective modulation gitu kan. Objective modulation adalah yang paling penting adalah increase noise immunity gitu kan seperti itu dan memperlebar bandwidth gitu ya memperlebar bandwidth gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi modulasi apa tadi? Modulasi adalah menumpangkan gitu ya sinyal informasi dalam hari ini adalah MP biasanya ke sinyal carrier pembawa ya bawa CP. Gitu. Bagaimana cara menumpangkannya? Itu adalah cara modulasinya gitu seperti itu. Oke, nah kemudian yang selanjutnya mengakomodir multiplexing. Nah tadi ya, kok ada apa namanya ada modulasi ada multiplexing. Bedanya apa Pak? Gitu kan? Nah kalau modulasi adalah proses naik orangnya ke dalam sebuah bis. Nah kalau kalau multiplexing itu ibaratkan apa namanya? Ibaratkan dia naiknya bersama-sama gitu ya kayak CDMA. Jadi orangnya bareng-bareng di dalam mobil. Dia kan rugi ya kalau hanya mengirimkan satu buah message saja gitu seperti itu padahal kanalnya jalannya sama maka dikumpulkanlah dalam satu mobil yang sama dia multiplexing ada OFDM gitu kan ada apa CDMA mungkin pernah dengar ya CDMA itu multiplexing gitu kan code division multiple access gitu ya seperti itu ada TDM dan seterusnya dan terakhir ada apa namanya FDM biasanya ada apa oke. Nah, habis itu, kemudian apa? Kemudian objektif dari modulation. Nah, ini dia ya, ada carrier, ada modulator, dan seterusnya. Ini dia pembagiannya. Kita akan bahas yang mana hari ini. Yang hari ini yang dibahas adalah ini. Satu ya. Oke. Kita sudah mengetahui apa itu modulasi, gitu ya. Intinya menumpangkan informasi sinyal ke dalam carrier, gitu kan. Jadi sama-sama sinyal, apa namanya, sama-sama sinyal listrik ya sebenarnya ya. Nah, dia masuk. Oke, sedikit matematik apa-apa ya. Nah, carrier tadi kan saya bilang carrier adalah sinyal pembawa gitu ya. Mungkin Anda pernah dengar WLAN gitu kan. WLAN itu 2,4 GHz gitu ya. Mungkin pernah dengar gitu ya. Kemudian atau GSM gitu kan, GSM-nya 900 gitu ya. Nah, ini adalah frekuensinya gigahertz dan seterusnya apa megahertz gitu ya. Nah, ini siapa sih frekuensi ini? Namanya frekuensi carrier gitu kan. Jadi pada dasarnya carrier itu apa? Kayak sinyal AC gitu ya, sinyal analog gitu kan, alternating current seperti ini begitu. Nah, frekuensinya cepat banget gitu ya, seperti itu kan di sini ada apa namanya VT gitu kan, jangan VT ya, karena sudah carrier, maka saya hapus saja dia adalah CT. Oke, dia adalah CT begitu kan, di sini adalah T dalam second gitu kan. Nah, di sini ada amplitudenya gitu kan, ada AC gitu kan, cos 2pi FT dan seterusnya. Nah, di sini dia akan melihatkan apa amplitude menghasilkan sebuah sinyal MP gitu kan. Begitupun dengan message gitu ya. Message itu apa? Nah, di sini ada message juga sama sebenarnya. Si message si message MP itu sama gitu ya. Cos apa 2pi FM T. Nah, ini kan gitu ya. Kenapa cos? Karena lebih gampang. Bisa aja sin ya. Nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Karena aslinya nggak cos, nggak sin. Aslinya siapa? Aslinya voice manusia sebenarnya. Karena voice manusia itu tidak periodik ya. Maka kita coba untuk mempermudah, maka pakai
pakai yang periodik gitu kan. Nah, ini frekuensi message-nya siapa? Nah, ini frekuensi message-nya gitu kan. Frekuensi message-nya ini adalah frekuensi frekuensi message, frekuensi informasi gitu kan. Informasi gitu. Nah, eh, kemudian apa hasilnya? Bagaimana cara mengalihkannya gitu ya, seperti itu. Cara mengalihkannya adalah ya tinggal dikalikan secara langsung begitu ya. Maka jadi menumpangkan tuh artinya apa? Menumpangkan artinya adalah mengalihkan sebenarnya. Modulasi adalah mengalihkan sinyal informasi gitu kan ke sinyal carrier. Kok kayak jadi perkalian sin kali sin? Yes, betul ya. Ke sinyal carrier gitu ya. Ini adalah sinyal apa carrier ya, ada di sini akan ada AC gitu kan, amplitude dari carrier, ini frekuensinya, ini fasenya. Fasenya biasanya kalau dia apa? Kalau dia AM ya mungkin bisa kita buat jadi 0 ya. Nah, ini dia perkaliannya. Nah, oke, coba perhatikan. Ini sudah masuk ya ke matematik ya. Pengaliannya gimana sih? Gampang ya, sederhana. Jadi di sini kan ada informasi gitu kan, kemudian di sini ada modulator gitu kan, kemudian di sini adalah carrier gitu kan, nah ini sinusoidal, kemudian di sini ada antena, nah gitu. Seperti itu. Di sini adalah MT, nah maksudnya MT, dikasihnya adalah ST, apa maaf CT. Di sini apa? Di sini dia bilangnya apa? UT ya, UT. Tadi bilangnya atau sama dengan ST lah, sama saja ya. Nah, jadi ini adalah proses modulasi. Ini adalah antena, ini adalah modulator, ini adalah carrier, ini adalah informasi. Oke, jadi gimana hasilnya? Gitu ya, seperti itu sama. Jadi UT gitu kan, UT sama dengan MT dikali CT. Kali perkalian biasa ya, perkalian biasa. Message dikali siapa? By multiplying, nih perhatikan. Ini kita akan bahas DSB SCAM. Nama modulasi dengan mengalihkan langsung ya, dotnya gini, namanya DSB SCAM. Nah, ya, MT itu apa? Message-nya apa langsung aja gitu kan. Tadi adalah apa tadi kita kontak itu sebelumnya gitu kan. Cos gitu kan 2pi FMT. Aja lah. Oke, langsung aja ya biar tidak pusing gitu kan. Cos 2pi FMT. Nah, gitu ya. Dikalikan CT. CT-nya siapa? Nah, tadi CT yang sebelumnya. Carrier gitu kan. Ini kan, nah ini kan CT nih. Nah, ini ya, ini CT. AC yang bikin dibalik ya. AC dikali cos gitu kan 2pi F C T. Nah, gitu. Jadi perkalian cos biasa ya, cos kali cos begitu kan. Seperti itu. Jadi totalnya sebenarnya AC gitu kan cos 2pi F M T. Pak ini kayak perkalian trigonometri. Yes, betul ya. Trigonometri biasa gitu kan 2pi F C T. Nah, ini dia. Ini adalah cara modulasi, namanya modulasi DSB-SC gitu kan, double sideband. Nah, jadi double sideband ini didapatkan dengan modulasi langsung begitu kan. Caranya gimana? Ini dia rumusnya. Begitu, seperti itu. Gitu. Nah, rumusnya ini apa? Cos kali cos gitu ya, seperti itu. Nah, eh ya. Nah, itu adalah sinyal-sinyal hasil modulasi. Kemudian apa? Nah, jadi maksudnya bagaimana sih Pak sebenarnya? Oke, saya perhatikan. Perhatikan seperti ini tadi, saya bilang bahwa frekuensi message, frekuensi carrier harus lebih besar atau sama dengan 2 kali dari frekuensi message. Ini dari apa Nyquist ya. Nyquist teorema ya. Nah, maksudnya apa? Message itu seperti ini nih, gitu. Message seperti ini, gitu kan? MT, nah CT-nya seperti ini nih, CT. Nah, ketika dikalikan, gitu ya, perhatikan. Nah, ketika dua sinyal ini dikalikan, gitu kan? Apa? MT dikali CT sama dengan UT, gitu ya. Sinyalnya hasilnya apa? Nah, sinyalnya seperti ini. Gitu. Ini adalah sinyal yang dikirimkan ke mana? Sinyal yang dikirimkan ke antena, gitu. Jadi sinyal yang dikirimkan ke antena seperti ini. Nah, begitupun tadi kalau misalkan sinyalnya adalah
sinyalnya adalah sinyal yang sederhana, kosinus ya, kosinus seperti ini dengan frekuensi rendah masuk ke sini, maka sinyalnya hasilnya seperti ini. Ini adalah sinyal yang dikirimkan gitu. Seperti itu ke siapa? Ke dari apa? Dari transmitter ke receiver. Misalnya receivernya di sini gitu kan, ada RX. Nanti dia akan menerima sinyal yang sama seperti ini, dikembalikan lagi untuk mendapatkan frekuensi dari message-nya gitu. Seperti itu. Nah, ini dia kanalnya. Nah, kalau kalau apa namanya? Kalau dia sinyalnya kurang, maka tinggal dikuatkan saja, amplitudenya besarkan, begitu kan? Maka ini bisa dibesarkan juga nih, besar. Gitu ya, seperti itu. Maka sinyalnya amplitudenya akan besar, begitu. Itu teknik dari menguatkan sinyal. Jadi sekali lagi kita tidak butuh namanya kabel lagi. Sebenarnya yang penting adalah powernya diterima. Nah, begitu ya. Mau dia tanpa kabel atau dengan kabel. Oke, nah bagaimana sih powernya dan seterusnya? Ah, ini nggak usah lah ya. Ini kerjaan apa namanya? Kalau Anda sudah pernah belajar Fourier transform ya, kita melihat spektrumnya gitu kan. Jadi sinyalnya itu ternyata Anda bisa melihat spektrum gitu ya. Spektrum itu mungkin di mata kuliah lain ya, kita bisa melihat FFT ya, fast Fourier transform, pakai MATLAB juga bisa ya. Jadi kalau kita melihat spektrum misalnya seperti ini, thread gitu kan. Kalau kalau lihat spektrumnya, bisa. Nah, misalkan seperti ini. Jadi misalkan di sini adalah PLN 50 Hz kan begitu ya. Nah, maka di sini kelihatan spektrumnya 50 Hz gitu kan. Nah, kalau spektrumnya begini, wah, ini sinyalnya begini gitu kan. Ini spektrumnya gimana gitu kan. Nah, spektrumnya mungkin ya dia terdiri dari dua buah sinyal. Oh, satu besar, satu kecil gitu ya. Dari 50 sama sama 75 misalkan Hertz gitu seperti itu. Jadi untuk melihat power kita bisa melihat spektrum gitu. Dari spektrum, nah kita tidak akan masuk ke sini ya. Kita tadi perkalian powernya saja. Ini adalah modulasi namanya double sideband suppressed carrier. Jadi ini dia kelihatan dari sini kita akan bisa melihat carrier yang bisa diterjemahkan jadi upper sideband dan lower sideband begitu ya. Di sini adalah lower sideband yang mana? Lower sideband adalah yang sebelah sini ya, lower sideband ya. Nah, upper sideband yang mana? Nah, ini sama yang ini. Jadi ini upper sideband. Gitu. Jadi bandwidthnya ada dua. Nah, kelemahan modulasi ini ternyata ketika kita mengirimkan ya, ketika kita mengirimkan frekuensi message gitu kan, misalkan dia memerlukan bandwidth sama dengan 100 kHz. Ternyata dia jadi dua kalinya gitu seperti itu. Jadi dua kalinya bandwidth yang ke satu, bandwidth yang kedua. Berarti apa? Berarti dia membutuhkan dua buah kanal, dua buah jalan begitu ya. Seperti itu. Nah, itu dia kelemahannya. Jadi dia akan menghasilkan bandwidth yang bandwidth ketika dapat ketika jadikan sinyal UT gitu kan, dia akan menjadi 200 kHz. Itu seperti itu. Oke. Nah, makanya namanya DSB gitu kan, double sideband, dua buah sisi gitu kan, dua buah sisi pita frekuensi. Jadi dengan mengalihkan seperti itu, dia akan menghasilkan dua buah sisi pita frekuensi. Nah, maksudnya spektrum itu bagaimana sih Pak? Nah, ini grafik ini menjelaskan spektrum sebenarnya. Kita lihat sinyal seperti ini ternyata apabila dilihat dalam time domain, ini time domain ya, gitu ya, ini fungsi waktu gitu kan, t second. Nah, dilihat dari frekuensi domain, maka ini satu ya, ini satu gitu kan. Oh, peaknya di sini. Oh, ternyata sinyal ini terdiri dari tiga buah frekuensi gitu ya. Ada frekuensi tengahnya, ada frekuensi FC min FM, dan ada frekuensi FC plus FM. Nah, maka sinyalnya akan jadi seperti ini sebenarnya. Sinyal utama gitu ya, sinyal utama, kemudian sinyal yang kedua dan sinyal yang ketiga. Jadi FC plus FM, di sini ada FC doang, di sini ada FC min FM. Nah, ini siapa sih? Nah, ini yang tadi ya, yang lower sideband sama sideband tadi. Nah, ketika jadi upper sideband maka dia jumlahkan gitu kan, FC plus SM, yang mana yang ini ya, ini upper sideband gitu kan, yang ini adalah FC min FM, yang adalah lower sideband begitu ya.
Nah, ketika disimulasikan di MATLAB, maka bentuk sinyalnya seperti ini, gitu ya, seperti itu. Nah, saya akan contohkan nanti ketika dia contohnya adalah spektrum seperti ini sinyal yang dikirimkan ke antena ya. Awalnya sinyal sinusoidal, gitu kan, frekuensi message seperti ini. Dikalikan carrier-nya tentu saja lebih lebih rapat ya, lebih rapat gitu kan, nah, lebih rapat, dimodulasi gitu kan, masuk ke sini, gitu kan. Itu maka hasilnya adalah sinyal yang seperti ini. Apabila kita melihat dalam sebuah spektrum kelihatannya seperti ini nanti. Oh ternyata dia ada dua buah peak itu ya seperti itu. Jadi eh, dia butuh dua buah peak sinyal. Gitu. Nanti akan saya contohkan, saya akan buka MATLAB-nya juga. Oke, nah contohnya sederhana gitu kan, frekuensi domain. Standar AM membroadcasting gitu kan, transmit frekuensi sampai 500 kHz. Oh, berarti ini adalah siapa? Dia adalah message-nya gitu kan, frekuensi message sama dengan siapa? 5 kHz gitu kan. Jika AM station mengirimkan pada frekuensi 800 900, jadi ini siapa? Frekuensi carrier sama dengan 8 kHz gitu kan, seperti itu. Berapa sideband dan total bandwidth-nya berapa gitu kan. Nah, total bandwidth-nya tadi ya yang pertama adalah dijumlahkan gitu kan. Sideband-nya ada upper sideband, ada lower sideband. Kalau upper dijumlahkan aja 985, lower 975. Bandwidth-nya berapa? Bandwidth-nya tinggal dikurangin aja. Dapat hasilnya adalah 10 kHz. Kita lihat ternyata dari frekuensi 5 kHz dibutuhkan bandwidth sebesar seperti ini. Gitu ya. Jadi ternyata 5 kHz saja bandwidthnya jadi dua kalinya. Itu dia kelemahan dari double sideband. Gitu ya. Jadi misalkan lebar tadi ya, kalau kita memisalkan sebuah bis gitu kan, lebar bisnya adalah 4 meter gitu kan, atau lebar bisnya adalah 3 meter, ternyata membutuhkan jalan sebesar berapa? Sebesar 10 6 meter. Jadi dua kalinya ya, dua kali dari frekuensinya. Gitu. Itu dia DSB. Nah, spektrumnya bagaimana sih gitu kan? Spektrumnya ternyata tadi gitu kan, the bandwidth occupy gitu kan, bandwidthnya akan membutuhkan sebesar 2W gitu kan, padahal bandwidth dari message-nya sebesar sebesar W begitu kan. Nah, kemudian eh, kelanjutannya sinyal UT tidak ada carrier-nya gitu ya, tidak ada carrier-nya jadi nggak kelihatan, makanya namanya suppressed carrier gitu, seperti itu. Jadi ketika sinyal tersebut dikalikan gitu ya, dikalikan maka akan sinyal perkaliannya hilang begitu ya, seperti itu. Maksudnya bagaimana Pak? Ini ada teks selanjutnya Pak? Oke, nggak ada ya. Nah, maksudnya begini, kalau kalau misalkan saya buat sinyal di sini ya, modulasi ya, ini adalah carrier, ini adalah informasi ya, informasi. Nah, ketika ini sinyalnya seperti ini, thread gitu kan, carrier-nya seperti ini. Nah, ini sinyalnya apa? Lebih rapat ya, carrier-nya lebih lebih tinggi suara FFT gitu kan. Nah, ini adalah ke antena. Nah, ketika dikirimkan gitu ya, ternyata bentuknya kayak tadi, ada dua hilang gitu ya. Nah, ini dia seperti itu. Gitu. Nah, yang ini hilang gitu kan. Ini hilang. Nah, makanya namanya suppressed carrier gitu kan. Ini apa? Spektrum ya. Spektrum dari spektrum dari sinyal yang ditransmisikan. Oke. Nah, ini powernya berapa sih? Nah, ini dia. Nggak usah diperhatikan lah, hitungannya lah langsung ya dipakai. Ternyata powernya bergantung kepada siapa? Amplitude dari apa? Power yang dikirimkan bergantung pada amplitude dari carrier. Nah, ini dia. Artinya apa? Eh, apa namanya? Eh, kan biasanya awalnya power message gitu kan, PM itu power message gitu kan, misalkan 1 miliwatt. Nah, kalau kita mengirimkan hanya 1 miliwatt, mungkin hanya mencapai berapa meter kan begitu ya, seperti itu. Tapi ketika ada penguatan gitu kan, ada amplitude dari carrier, maka dia jadi membesar dan carrier ini besar-besar begitu ya, ada amplifier di sana dan seterusnya. Ya sebagaimana Anda naik bis lah.
naik bis kan powernya jadi besar begitu ya. Jadi karena Anda tidak lagi berjalan, yang jalan siapa? Bisnya gitu ya. Jadi dapat bantuan dari siapa? Dapat bantuan dari bis besar kuadrat ya, kuadrat per 2 gitu. Untuk apa? Untuk power kontennya gitu. Jadi cuma kelemahannya apa tadi? Jadi akan ada dua konsen yang paling utama dari apa? Dari modulasi. Yang pertama adalah bandwidth, yang kedua adalah power. Powernya ternyata bandwidthnya ternyata dua kali ya. Ini untung atau rugi? Rugi gitu ya. Ternyata untuk apa? Mengirimkan sinyal satu apa 50 kHz dibutuhkan bandwidth sebesar 100 kHz. Gitu. Powernya berapa? Powernya untung gitu kan. Pasti kuadrat per 2 misalkan power dari message-nya. Ini ada penguatan dari jadi memang ada untung rugi ya dalam dunia engineering. Dan ini indicate dari power sinyal bahwa apa namanya frekuensinya tetap ini ya tetap apa powernya tetap meningkat ya. Oke, nah ini dia. Oh ternyata sudah ada di sini di scale by A C per 2 gitu ya seperti itu ya. Nah, ya. Nah ini ada power dari message-nya. Jadi nanti semua semua simulasi apa semua modulasi kita akan bandingkan mana sih yang paling menguntungkan gitu ya seperti itu apakah DSBSC dan seterusnya ya konvensional gitu. Jadi kita akan bahas. Oke, jadi nah terus cara demodulasinya gimana Pak? Tadi kan saya udah ngajarin nih apa sinyalnya naik tuh ya mana tadi sinyalnya naik dari apa dari apa dari sebuah apa sebuah mobil begitu ya sebuah mobil ke nah ini adalah proses modulasi dikirimkan lewat kanal gitu ya kirim diterimalah sama receiver gitu ya di apa RX receiver gitu kan nah ini proses turun ini gitu ya kemudian di sini akan ada apa frekuensi akan ada sinyal informasi gitu kan atau frekuensi message ya ini namanya proses demodulasi gitu ya proses mengurangi gitu kan proses mengurangi sinyal di apa di yang tadi di apa namanya eh, di pada sisi receiver begitu seperti itu. Nah, oke okay. Ini agak-agak pusing ya matematik ya nggak pusing sih harusnya ya karena hanya cos dan sin doang apa ada integralnya kita nggak usah pakai integralnya itu biarkan komputer yang mikir gitu ya. Nah, proses remodulasinya gimana? Nah, ini dia. Jadi sinyal yang tadi, ini kan sinyalnya kan tadi bentuknya kecil-kecil, naik besar, itu lagi. Nah, ketika ini kan bentuknya sinyal seperti ini ya, kalau Anda pernah melihat, gitu kan. Nah, amplifier, kemudian dikalikan lagi ternyata. Dikalikan lagi, maka akan keluarlah sinyal yang memiliki frekuensi carrier. Kan ini demodulationnya, gitu kan. Ini pada sisi receiver RX, ini demodulator, gitu ya bentuknya sama gitu kan jadi dikalikan kembali untuk menghasilkan sinyal informasi gitu maka hasilnya dapatlah siapa dapatlah frekuensi message-nya begitu ya seperti itu jadi apa namanya dengan perkalian tadi ini lihat RP ya receiver gitu kan sinyal yang tadi dikalikan kembali dengan jadi cara modulasi dan demodulasi itu yang sama ya sama-sama dikalikan gitu kan. Cuma yang ini adalah sinyal yang sudah ada carrier-nya. Carrier dikalikan carrier lagi, keluar lagi message-nya. Maka di sini adalah keluar message-nya lagi nih. Nah, ini dia. Ini sinyal message-nya, ini juga sinyal message-nya. Ini yang akan kita inserkan begitu bagaimana message-nya. Apa frekuensi carrier-nya diperlukan nggak? Enggak, itu dibuang ya. Gitu ya. Kita tidak perlu lagi bisnya tersebut. Itu yang paling perlukan adalah informasinya. Gitu. Jadi apa tidak lagi dipergunakan. Nah, ini dia apa ideal low pass filter dan seterusnya bagaimana dia dihilangkan lah kalau misalkan ada distorsi dan seterusnya gitu ya. Apa ini contoh-contoh perkaliannya ya bagaimana jika fasenya berkurang dan seterusnya tapi intinya adalah message dikalikan dengan cost gitu kan dan seterusnya ini modulasi DSB SCI itu bagian-bagian paling penting ya
yang saya informasikan. Nah, demodulasinya seperti ini, gitu, seperti itu. Nah, eh, kemudian ini jenis-jenis cara demodulasinya ya, demodulasi BSB, SCAM dari sini, karakter-karakternya dan seterusnya. Ini tidak begitu ini ya, tidak begitu urgen dari sini. Cuma saya harus mengasih tahu bahwa ini teknik-teknik modulasinya ada yang pakai tone dan seterusnya. Ini hanyalah sirkuitnya saja. Tapi yang paling penting adalah tadi modulasinya tuh Anda ternyata paham. Ternyata modulasi adalah proses mengalihkan dua buah sinyal begitu ya, seperti itu. Kemudian saya lanjut kembali. Nah, eh, sinyal tersebut ini demodulasinya ya pada sisi receiver. Sebagaimana teknik modulasinya. Ini jenis-jenis demodulasi. Kita tidak usah terlalu ke sini. Oke. Nah, udah oke. Saya masuk ke MATLAB-nya ya. Perhatikan. Nah, ini udah saya Oke, saya udah simpan MATLAB-nya. Ya, Anda coba ya kalau misalkan ada waktu download ya MATLAB begitu ya. Pelajari modulasi DSB SCAM. Perhatikan fontnya besar nggak ya? Nah, ini dia. Eh, Perhatikan seperti ini. Saya copy ya. Copy ke Notepad. Nah, ini mana? Ya. Nah, ini dia. Perhatikan. Eh, MATLAB itu pakai, saya harap sudah mulai belajar MATLAB ya, gitu ya. Bermanfaat banget softwarenya. Eh, FM adalah frekuensi message. Oh, ini saya mengirimkan message dengan frekuensi sebesar 1000, gitu kan. Frekuensi carrier-nya berapa? 20.000. Nah, kita nggak butuh modulasi, gitu ya. Seperti itu. Nah, apa namanya? Maka apa sinyalnya? Ya, sinyal kan tadi seperti yang saya kemukakan di awal bahwa eh, apa eh, sinyal sinyal yang dihasilkan adalah perkalian. Nah, ya, perkalian message dikalikan carrier, oke, okay? Cos dikalikan cos, berarti kan, maka ini cos gitu ya, kalikan cos gitu ya, seperti itu. Maka apabila saya plot, nah ini sinyalnya ya cos is plot. Nah ini dari sini kelihatan bahwa dari sini, oh ini sinyal yang diplot ya, ya betul, ini adalah sinyal. Kalau mesinnya dirubah gimana Pak, frekuensinya saya naikin gitu kan dari 2000, maka dia berkurang. Jadi dia seperti ini, jadi berubah gitu ya. Kalau dia misalkan 1000 gitu kan, seperti itu. Nah, itu ini adalah modulasi yang paling sederhana, yaitu mengalihkan cost. Kalau carrier-nya saya naikin gimana Pak? Dia akan lebih rapat gitu ya. Misalkan jadi 20 atau 200.000, maka lebih rapat. Nah, hasilnya lebih rapat gitu ya. Apa tahu kasihan komputasinya, apa kan kita rubah jadi 60.000 aja deh. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah sinyal yang dikirimkan ke antena, begitu ya, seperti itu. Jadi kita bisa melihat sinyal yang dikirimkan ke antena. Ini Pak, dua. Nah, ini adalah sinyal yang dikirimkan ke antena, begitu ya. Kita bisa melihat sinyal sinyal tersebut apa dulu. Nah, ini sinyal tersebut kita bisa amplitudenya berapa, gitu ya. Seperti itu. Seperti itu juga mas. Ya. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata di sini amplitudenya berapa, dan seterusnya. Tapi ini adalah hasil siapa? Hasil perkalian antara siapa? Antara message dan carrier. Ini perhatikan kursor saya, cos dikalikan cos. Gitu kan? 2pi FM frekuensi message dikalikan 2pi FM FC frekuensi carrier. Begitu ya. Jadi kita bisa melihat perkalian langsungnya. Gitu. Bagaimana sinyal-sinyal tersebut dikirimkan. Nah, kalau misalkan apa? Kalau misalkan frekuensi message saja, maka ini frekuensi message saja satu. Nah, ini frekuensi message saja gini ya, gitu, seperti itu. Dia tanpa modulasi, tapi ketika modulasi dia dikalikan, gitu, seperti itu dikalikan, maka jadinya seperti ini. Gitu. Jadi frekuensi message itu yang mana? Nah, yang besarnya sebelumnya nih. Frekuensi carrier itu yang rapat, gitu ya.
Nah, ketika dimodulasi, kita juga bisa melihat spektrumnya, gitu. Spektrumnya gimana, gitu ya. Spektrumnya seperti ini. Nah, spektrumnya bagaimana dua buah frekuensi ini apa namanya di sini itu modulasinya. Itu bisa kita melihat bagaimana sebuah sebuah apa namanya ini modulasi BSBST kopi aja deh. Tidak iya sama dengan run. Nah ini dia. Tadi seperti yang saya jelaskan, double sideband itu gimana sih? Nah iya ya, double sideband ya, sama seperti slide yang ini ya. Nah ini dia, dia ada double sideband. Jadi kalau digambarkan di sini sebenarnya eh, kayak begini gitu. Jadi eh, apa eh, sinyalnya jadi ada dua, sini satu gitu kan, sini satu begitu. Jadi ada dua seperti itu. Tengahnya hilang, tengahnya ini sebenarnya ini yang hilang ya. Carrier. Makanya namanya suppress carrier. Gitu, spektrum yang carriernya hilang. Gitu. Jadi yang muncul di kalkulasi MATLAB itu yang warna warna biru seperti itu ya. Nah jadi apa namanya kita pakai MATLAB bisa melihat ya. Nah begitupun dengan FFT frekuensi yang lain. Ini contoh misalkan hanya dua frekuensi FFT tadi ya. Bagaimana sinyal itu ini dia sinyal itu ternyata kita mungkin terbiasa dengan melihat sinyal seperti ini gitu ya, atau mungkin sinyalnya hanya satu gitu kan kelihatan kayak gini, oh frekuensinya enak pak kayak gini kan kelihatan frekuensinya hanya empat, nah ini kan dua empat ya. Nah kalau saya tambahkan satu lagi gitu kan, running lagi, runyam nih sebenarnya ini frekuensi berapa, saya tambahkan satu lagi gitu kan, nah makin runyam gitu ya. Jadi ini nggak kelihatan gitu kan, ini berapa sebenarnya, ini siapa frekuensinya. Tapi dengan bantuan transfer tadi ya, kita bisa melihat, oh ternyata si sinyal yang runyam tadi merupakan perpaduan antara siapa, antara frekuensi siapa, frekuensi 2, frekuensi 4, dan frekuensi 8. Gitu ya, seperti itu. Nah, apabila saya combine ini, misalkan ya, saya nggak tahu juga. Kita coba aja ini MATLAB-nya ya, semoga jalan gitu. Paste sini kan, dia perpaduan tiga buah sinyal. Jalan nggak ya? Run, oh bisa jalan. Nah, ini dia. Ini sinyal modulasinya seperti ini ternyata. Makin lama makin besar ya. Ujungnya mana? Belum kelihatan gitu kan. Ujungnya mana di sini 0,1, 10,3, 0,2 gitu ya. Mungkin ini dinaikkan lah. Jadi 10, jangan kasihan. Sini ya. 5 akan lama kan hitungnya. Oke, nah kemudian kalau multifrekuensi gimana gitu kan? Multifrekuensi ya seperti yang saya bilang tadi, ini dia sinyal dengan multifrekuensi gitu ya. Kita nggak jelas frekuensinya di mana, tapi ketika di FFT kan kita bisa melihat oh ternyata dia perpaduan hanya dua buah frekuensi gitu ya. Nah ini ternyata belum hasil komputasi yang ini ya. Kita hanya modulasi biasa aja. Baik, kira-kira seperti itu dari modulasi. Kita bisa simulasikan dari sisi sinyalnya seperti apa, spektrumnya seperti apa, dan kelemahan dan kelebihannya. Oke, ada yang ditanyakan? Ini agak berat nih. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Alhamdulillah. Jelas ya. Ini pada diam semua nih. Masih ngantuk, Pak. Oke, tadi ada yang apa? Tadi siapa tadi? Yuk, silakan. Tadi ada yang kameranya apa? Mikrofonnya on tadi. Tidak ada? Cukup ya Pak. Oh, cukup ya. Kalau ya sedikit ya. Inilah pusing-pusing berarti bagus berarti ya. Pusing itu bagus. Berarti Anda belajar begitu kan. Kalau nggak pusing ya nggak bagus gitu kan. Ini apa namanya kosong. Kalau sedikit pusing, normal normal lah. Oke.
Mungkin kira-kira seperti itu ya. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Nanti kita akan bahas mengenai matematik terus ya sedikit ya. Kita bantuan pakai MATLAB lah. Jadi lebih gampang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Record